وصحبه ومن تبعه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para abu, para abi, para teguh, alim ulama, guru-guru kita semua yang menunjukkan kepada kita tentang halal dan haram, baik dan buruk, bengkok dan lurus kehidupan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan mereka kelapangan waktu untuk mendidik kita, dan yang paling penting kita semuanya istiqomah dalam iman dan Islam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kali kedua saya sampai ke Dayah Nurul Hidayah Al-Aziziyah. Idza marattum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kamu makan dan minum di taman surga itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melewati taman surga, jangan lewati saja, ikut makan dan minumlah di taman surga itu. Lalu kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat. Mana ada taman surga di dunia? Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majelis ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sudah berada di taman surga, berlama-lamalah di taman majelis ilmu ini, sehingga ke depan nanti kalian akan menjadi para ulama, para pemimpin Nangro Aceh Darussalam. Amin. Kami ini sudah usia, sudah diberi Allah SWT masa lalu, sudah habis sudah. Ustaz Abdul Somad tidak akan jadi apa-apa lagi, habis jadi ustaz. Tapi kalian masih punya masa depan luar biasa. Ada umur yang disebut dengan the golden age, golden emas, age, age, usia emas. Usia emas itu artinya sekali dengar, dua dengar, hafal, mudah menangkap pelajaran. Tapi kalau udah sampai macam usia Abdul Somad, kadang nama orang pun lupa, nama kampung, nama negeri yang saya kunjungi susah mengingatnya lagi, lupa. Memang sifat manusia ini pelupa. Tapi ada yang lebih parah lagi, sampai lupa semuanya, lupa nama sendiri pun lupa. Nah itu namanya bukan lagi manusia, tapi amnesia. Kita alhamdulillah selamat dari itu sampai tua nanti insyaallah. Amin. Ternyata orang yang hafal Quran, orang yang baca kitab itu tidak mengalami pikun. Saya sudah banyak mengunjungi daerah pondok-pondok tempat menuntut ilmu di Aceh, dari mulai Banda Aceh sampai Langsa sampai perbatasan Sumatera Utara. Itu belum pernah berjumpa dengan abu abi yang pikun. Kenapa? Karena kepala mereka itu terlatih untuk membaca kitab, memahami kitab, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, menghafal Quran, menghafal hadis Nabi. Kepala yang biasa diisi dengan ilmu, dia akan terbiasa sampai tua. Dan mereka pula berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umri. Selamatkan aku, jangan sampai masuk pada usia yang hina. Apa itu usia yang hina? Umur yang hina. Umur berapa umur hina itu? Apakah 70, 80? Tidak ada. Yang dimaksud dengan umur hina adalah umur ketika tak bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Ada umur orang belum sampai 60, baru 50, tapi sudah pikun. Apalagi sekarang usia orang dirusak oleh narkoba. Orang konsumsi narkoba, minum khamar, itu rusak kabel-kabel koslet kepalanya. Maka dalam Islam diharamkan khamar. Jadi anak-anakku yang sudah berada di daya itu dapat dua. Pertama, selamat akal pikirannya, pergaulannya. Kedua, masa depan ilmu ada di tangan dia. Dan Nabi pula berjanji, man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Jadi anak-anakku sekalian, jangan merasa kalau belajar di daerah itu dibuang orang tua. Ternyata sebagian orang, dia merenung sejenak sore-sore, kenapa aku diserahkan ke daerah? Jangan-jangan aku ini anak yatim piatu, jangan-jangan aku ini anak angkat. Justru kalian diserahkan ke daerah, itulah saking sayangnya orang tua di rumah. Bukti orang tua sayang, dia serahkan ke daerah. Saya, Tengku Fadil Rahmi,
kemudian para ustadz yang tergabung di Ikatan Alumni Timur Tengah. Kami berangkat dari Banda Aceh, dari Biren, dari Langsa, dari Semawi, pergi ke Kairo, belajar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tidak pernah pulang ke kampung halaman, tidak pernah berjumpa. Di zaman sekarang mudah saja kirim foto melalui WhatsApp. Zaman kami dulu belajar, saya angkatan 98, itu pergi ke tepi Sungai Nil, ke piramid, dipoto pakai kamera biasa. Sudah foto, pulang ke rumah diperiksa, rupanya terbakar semua film. Ada beberapa yang tak terbakar, dicetak dulu. Setelah dicetak hari ini, datang besok baru siap, dibawa ke kantor pos, menulis ceritanya, dimasukkan ke amplop, masukkan ke kantor pos, dikirim pakai apa namanya itu, barulah sampai ke Indonesia, sampai ke Aceh, sampai ke Riau, sampai ke Medan. Seminggu baru sampai. Setelah itu baru datang lagi balasannya seminggu, 2 minggu, 15 hari. Sempat lupa apa isi surat yang pertama, baru datang jawaban isi surat yang kedua. Tapi sekarang zaman canggih, zaman muda, ini menunjukkan apa? Perjuangan kami di masa lalu lebih sulit, lebih susah, lebih payah. Hanya saja kadang kalau bercerita sama anak-anak muda ini, kami dulu susah, nelpon payah, komunikasi sulit. Apa kata anak muda sekarang besar? Ya salah Ustaz sendiri, kenapa hidup zaman dulu? Padahal maksud cerita itu adalah kalian sekarang hidupnya mudah, apalagi libur bisa pulang, ketemu sama orang tua, bisa video call. Jadi sesungguhnya berada di daerah adalah bukti kasih sayang orang tua. Manfaatkan usia ini 3 tahun, 6 tahun. Setelah itu nanti mau kuliah kemana terserah. Ada di antara adik-adik, anak-anakku sekalian nanti yang belajar ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, insyaallah. Dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Nama lembaganya Darul Mustafa di Hadramaut Tarim Yaman. Alumni pertamanya tuh yang di atas Habib Munzir Al-Musawwa dengan Habib Ali Zainal Abidin, dengan Habib Ali Zainal Abidin, dengan Habib Jindan. Nah, itu 4 orang itu adalah alumni pertama, angkatan pertama ketika didirikan Darul Mustafa. Atau seperti Buya Yahya di Ahqaf University juga di Yaman. Tapi kemudian tidak semuanya pergi ke Yaman. Ada yang pergi ke Al-Azhar Kairo Mesir, amin. Ada yang melanjutkan ke Zaitunah Tunisia. Ada yang melanjutkan ke Darul Hadis Maroko. Ada yang melanjutkan ke Universitas Sidi Abdul Qadir di Aljazair. Ada pula yang melanjutkan mengikuti jejak Ustadz Riza, S2-nya ke Jerman, S3 ke Australia, tapi pulang tetap jadi ustadz. Ini yang luar biasa. Dalam satu hembusan nafasnya 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Aceh. Tetap tidak melupakan suku, tidak melupakan khasnya. Jadi sekarang banyak anak-anak muda ini kita lihat di jalan, rambut pirang, pakai tato, pakai anting, bahasa Inggrisnya bisa. Yang diambil sampah-sampahnya, yang diambil baju kotornya, yang diambil rambutnya macam sumbu kompor. Maka yang diambil itu adalah on time-nya, disiplinnya, tepat waktunya, bahasanya. Silakan engkau mau belajar ke Amerika, ke Eropa, tapi hati dan pikiranmu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibarat membuat bangunan itu yang paling penting pondasinya dulu. Setelah pondasinya kuat tiangnya, setelah tiangnya lantainya, adapun yang lain-lain itu menyusul. Pondasi yang utama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sinilah kalian dalamkan itu wujud tidak baqa walafatul hawadisi yang binafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Lalu setelah matang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20, ditambah mustahil 40, ditambah sifat Nabi dan Rasul, ditambah sifat semuanya, sifat 50, khatam. Bagaimana cara menyembah Allah SWT? Mengikut mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tetap menghormati mazhab Hanafi, tetap menghormati mazhab Hambali, tetap menghormati mazhab Maliki,
tapi kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Belajar dari mulai matan takrib, setelah itu fathul qarib, setelah itu i'anatul talibin, setelah itu mahalli. Nanti kalau sudah terbiasa dengan kitab-kitab induk dasar ini, nanti dia tinggal buka saja kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau sudah terbiasa dengan kitab dasar ini, dia buka kitab Al-Majmu', dia buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karena sudah terbiasa. Tapi pintu kepada kitab akidah, kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih, kitab usul fikih, semuanya pintunya hanya satu, yaitu pintu bahasa Arab. Sama seperti kita masuk ke hotel, mau masuk ke kolam renang, mau masuk ke tempat makan, restoran, mau masuk ke kamar, kuncinya cuma satu. Kunci masuk ke dalam ilmu-ilmu Islam ini adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab induknya adalah nahwu dan shorof. Makanya anak-anak sekalian belajar matan-matan itu, dari mulai matan Al-Ajurumiyah, lalu kemudian Kawakibud Duriyah, Mukhtasar Jiddan, sampai kepada Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Itu semua untuk memahami, karena bahasa Arab ini tak sama dengan bahasa Indonesia, tak sama dengan bahasa Inggris, tak sama dengan bahasa Aceh. Bahasa Indonesia tidak ada an, en, un. Namanya siapa? Rahmat. Ya Rahmat aja, nggak perlu berubah. Namanya siapa? Teguh. Ada kawan saya Teguh Amrullah. Itu nggak perlu berubah. Teguh Amrullah datang. Saya melihat Teguh Amrullah. Saya berjalan dengan Teguh Amrullah. Teguhnya tak berubah. Beda dengan bahasa Arab. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, itu yang dipelajari itu. Ada objeknya, ada maf'ul bi, ada maf'ul ajri, ada maf'ul ma'ah, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada. Nah, itu semua. Dalam bahasa kita tidak ada. Hadza Teguh, ra'aitu tengka, marartu bi tengki. Kemudian bahasa Indonesia itu simpel saja, makan. Kami tadi makan. Makan tidak berubah. Sudah makan tidak berubah, tinggal tambah aja. Sudah. Kalau mau akan, makannya tak berubah. Bahasa Arab berubah. Akala kalau sudah makan. Kalau mau makan, saya kulu. Kalau makannya masih lama, saufa ya kulu. Akala, satu orang makan, laki-laki. Dua orang akala, tiga orang akalu, akala, akalu, akal. Dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Makan, makan, tidak ada. Itu baru tasrif fi'il madhi, belum lagi mudhari'nya, belum lagi masdarnya, belum lagi amarnya, belum isim fa'ilnya, belum isim maf'ulnya. Makanya kamus bahasa Arab Ibnu Mansur itu panjangnya 1 meter. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwa dan Minta 1 jengkal. Nah, maka ini perlu memang space yang kuat, yang besar. Tapi ya saya yakin usia Ananda sekalian habis waktu. Kalau udah kata Teguh Allah habis waktu, bisa ditawar lagi. Tapi insyaallah poin-poinnya sudah sampai. Serius belajar nahwu shorof, serius belajar akidah, serius belajar kitab mazhab Syafi'i. Tamat dari sini, kalian akan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kalian akan pulang membangun Nagro Aceh Darussalam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadzal ma'hadil 'azim. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada ma'had yang mulia ini ya Allah. Allahumma
Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan ketaatan itu kami beramal mendekatkan diri kepada surgamu. Wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma faqihna fid din.